彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Hai Bodong dan yang lainnya di benteng menghela nafas. Medusa sudah terluka. Sekarang, dia masih harus melawan dua orang sendirian. Tawa besar dan kuat bergema di atas langit sebelum akhirnya menyebar ke seluruh seperti guntur yang menggelegar. Itu bergema di samping telinga sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Ding dan yang lainnya di benteng awalnya terkejut ketika mendengar tawa yang agak akrab ini. Kegembiraan liar langsung melonjak di dalam mata mereka. Ini Xiao Yan. Orang ini akhirnya bergegas kembali. Hai Bodong tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jia Xingtian di sampingnya juga diam-diam menghapus keringat dingin dari dahinya. Orang ini selalu suka muncul di saat-saat terakhir. Namun, untungnya dia berhasil tepat waktu. Xiao Ding perlahan merosot di sandaran kursi rodanya. Medusa kaget saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang telah muncul dan berkedip. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya. Orang ini akhirnya bergegas, tubuh Medusa bergerak ketika dia menghela nafas lega, muncul di samping Xiao Yan. Matanya menyapu yang terakhir saat dia bertanya, "Sudahkah kamu melewatinya?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Itu hanya cedera kecil. Bukan apa-apa. Nada Medusa sangat ceroboh. Tatapannya melirik Yan Luotian dan tiga tetua Mulan yang telah menghentikan serangan mereka karena penampilan Xiao Yan. Dia bertanya, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan salah satunya? Tentu saja, ketiga pria tua itu hanya dapat dianggap sebagai satu. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya. Pupilnya yang hitam gelap menyempit menyapu kelompok Yan Luotian saat dia tersenyum dan berkata, "Aye, kamu dapat bersantai dan memilih salah satunya. Aku akan mengurus yang lain." Kata-kata sombong apa? Seorang Dou Huang belaka sebenarnya berani membuat pernyataan yang begitu berani dan keterlaluan di depan kita. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Yan Luotian di sisi lain gemetar dan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Berat, siapa kamu? Aku menyarankan kamu untuk tidak terlibat dalam perkelahian kelas ini. Kami tiga sesepuh telah melihat cukup banyak pahlawan muda yang angkuh. Sayangnya, tidak ada yang memiliki akhir yang bagus. Elder Lembah Mulan yang telah berubah menjadi orang berkepala macan menyapu pandangannya yang berdarah ke tubuh Xiao Yan. Mungkin itu karena metode ki mereka telah memberi mereka naluri yang bahkan lebih tajam daripada yang lain dari kelas yang sama, tapi dia terus merasa bahwa pria muda ini di depan mereka tidak biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan keasaman darah di dalam hatinya dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kejutan melintas di mata Yan Luotian di samping ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan Elder berkepala harimau ini. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Tidak disangka bahwa retret 1 tahunnya benar-benar dilihat sebagai persembunyian sengsara di mata orang-orang dari 3 sekte. Sepertinya dia punya tugas memperkuat namanya hari ini. Kalian berdua harus mundur terlebih dahulu. Xiao Yan menoleh dan berbicara dengan Yu Mei dan Xian di belakangnya. Mayat dari 3 sesepuh Mulan ditunda di langit. Majestic Douki memenuhi darah itu dan bahkan udara bergetar sedikit. Kepercayaan yang tak tertandingi juga melonjak di dalam hati ketiga sesepuh saat mereka merasakan kekuatan luar biasa dari Douki di dalam tubuh mereka yang beresonansi dengan energi alam. Segel tangan Xiao yang tiba-tiba berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia segera menjerit rendah di dalam hatinya.
Ketika seruan rendah ini terdengar, api inti teratai hijau dengan cepat bergerak di sepanjang pembuluh darahnya dan beredar dengan cara misterius. Gelombang-gelombang energi liar dan kasar segera menyebar dan mengisi setiap sudut tubuhnya. Kekuatan sejati Xiao Yan saat ini harus berada di sekitar bintang 1 Dou Huang. Namun, dengan mengandalkan mantra api, misterius dan tubuhnya, yang berkali-kali lebih kuat dari Dou Huang biasa. Kekuatan tempurnya sedemikian rupa sehingga bahkan ahli bintang 3 atau 4 Dou Huang tidak akan bisa mengalahkannya. Selain itu, ia bisa meningkatkan kekuatannya melalui api langit 3 perubahan misterius. Dia juga bisa bertarung bahkan ketika menghadapi bintang 7 atau 8 Dou Huang. Jika dia memasukkan beberapa keterampilan Dou yang luar biasa kuat dan efek dari api surgawi, dia akan dapat mencocokkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang. Suara jelas dari tabrakan logam tiba-tiba memancar saat serangan bertabrakan. Telinganya milik orang yang tak terhitung jumlahnya mulai bersiul ulangi. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan merasakan sakit menusuk di gendang telinga mereka. Kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah seperti riak dari titik tabrakan di langit. Kedua tokoh itu saling berhubungan satu sama lain sebelum tiba-tiba mundur. Kekuatan bergelombang yang ditularkan dari penguasa berat mengguncang tangan Xiao Yan sampai sedikit mati rasa. Kekuatan Elder berkepala macan ini di sisi lawan telah sedikit melebihi harapannya. Namun, tampaknya pihak lain sudah sangat kelelahan. Elder berkepala harimau itu menstabilkan tubuhnya setelah kakinya mundur beberapa langkah. Matanya gelap dan serius ketika dia melihat kemerahan ramping yang muncul karena rasa sakit membakar panas di tinjunya. Dia tanpa sadar menggerutu pelan, "Heavenly Flame? Kamu benar-benar memiliki api surgawi?" Api hijau giok pada penguasa berat Xiao Yan beberapa saat yang lalu adalah sesuatu yang telah diketahui oleh Elder berkepala harimau ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah memikirkannya sampai tingkat itu. Setelah semua, Heavenly Flame terlalu langka. Ketika dia melakukan kontak sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa energi merah darah yang mereka bertiga telah bergabung dan terbentuk mulai berubah pingsan di bawah pembakaran api hijau giok. Suatu kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meletus ketika tinju itu masih sekitar setengah kaki dari dada Elder yang berkepala beruang. Sebuah kekuatan yang terlihat samar-samar terbang di langit saat ada suara merobek yang tajam bersiul di sisi telinganya. Bahkan tetua berkepala beruang tidak bisa menghindar dalam waktu dari jarak yang begitu dekat. Oleh karena itu, ia hanya bisa dengan tegas menerima pukulan ini dari Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan merembes keluar dari dada orang yang berkepala beruang. Bentuk cekung jelas muncul di dada pemain. Langkahnya juga berulang kali mengeluarkan trump-trump terdengar beberapa kali. Hanya kemudian bahunya bergetar hebat saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Xiao Yan memaksa orang yang berkepala beruang itu kembali dengan satu serangan. Alisnya merajut sedikit. "Hemp!" Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan dengusan teredam ketika keduanya melakukan kontak. Langkahnya dengan cepat mundur. Dia memang tidak bisa mendapatkan tangan atas dalam tabrakan dengan seorang elit Douzong. Hati semua orang di benteng diperketat ketika mereka melihat Xiao Yan yang sempat mengalami kerugian. Peperangan Medusa dengan Yan Luotian telah memasuki tahap putih panas. Jika Xiao Yan tidak dapat memblokir 3 sesepuh Mulan saat ini, kemungkinan efeknya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Santai, seharusnya tidak ada masalah. Orang itu masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Hai Bodong mengerutkan kening penuh perhatian saat dia tertawa dan mencoba menghibur dirinya sendiri. Jia Xingtian dan yang lainnya mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Mereka sangat jelas tentang taktik Xiao Yan. Kekuatan lotus api yang tidak biasa yang menyebabkan bahkan Yun Shan akan diledakkan sampai titik di mana ia kehilangan kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menciptakan benda ini, sepertinya seorang elit Douzong akan mengalami kerugian besar ketika menghadapinya. Yu Mei di samping menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar mereka berbicara. Elder berkepala harimau mengeluarkan suara gemuruh dan tubuhnya tiba-tiba melesat maju. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan cakar harimaunya yang tajam muncul sangat aneh di bawah pewarna energi berwarna darah. Cakar harimau mengandung kekuatan yang tak tertandingi saat ia menerjang maju. Elder berkepala harimau mengeluarkan seruan setelah cakar harimau melewati sosok itu. Dia segera tertawa dingin ketika kakinya tiba-tiba dan dengan kasar menendang ke arah bagian tertentu dari udara tanpa membalikkan tubuhnya. Kaki itu memiliki kekuatan yang kuat karena ia diayunkan ke bagian tertentu di udara. Suara seruan yang rendah terdengar saat kepalan Xiao Yan pecah ke arah area jantung pria berkepala singa itu dengan cara yang seperti kilat. Namun, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah ketika dia baru saja hendak menyerang. Bang!
Sebuah kekuatan yang menakutkan melonjak dari tangan Xiao Yan. Itu menyebabkan lengan bajunya hancur total. Tubuhnya juga sekali lagi terbang dengan cara seperti kilat seolah-olah itu mengalami pukulan berat. Ketika Xiao Yan menderita luka serius dan dipaksa kembali sekali lagi, suasana hati semua orang di benteng juga tegang lagi. Sebaliknya, massa hitam yang membentuk pasukan aliansi memancarkan keceriaan yang memekakkan telinga. Xiao Yan mengepakkan sayap api di belakangnya dan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tatapan serius muncul di matanya. Keajaiban, keterampilan 3 binatang buas, ini tampaknya agak melebihi harapannya. Berat, sepertinya kamu telah melihat sesuatu. Elder berkepala harimau berdiri di langit dan dengan dingin tertawa saat mereka bertiga sekali lagi mengepung Xiao Yan. Dia secara alami dapat merasakan bahwa Xiao Yan telah jelas meminjam kekuatannya untuk mendekati salah satu dari dua lainnya. Dari kelihatannya, Xiao Yan mungkin tahu bahwa keterampilan 3 binatang buas hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk memiliki kekuatan Do Uzong. The Three Beast Savage Skill adalah salah satu metode ki paling mendalam di lembah Mulan kami. Kedua mata Xiao Yan berubah saat tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Bayangan dari jejak tangannya terbang sebelum tiba-tiba menjadi sesaat kemudian. Adegan yang tiba-tiba terjadi di langit ini juga menarik perhatian dari sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Banyak gejolak bergema di mana-mana. Hai Bodong agak tertegun saat dia melihat cahaya berwarna perak yang tiba-tiba terpecah menjadi 3 sosok manusia. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Matanya dipenuhi dengan keseriusan sementara dia berkata dengan sedikit ragu, kelihatannya ini adalah kelincahan Do skill yang sering dia gunakan. Namun, tampaknya level yang bisa dia kendalikan telah meningkat. Sepertinya ini seharusnya karena dia sudah maju ke kelas Do Huang. Ketiga sosok cahaya ini, dapatkah kamu mengidentifikasi yang mana tubuh yang sebenarnya? Mata FAMA menatap tajam ketiga sosok cahaya berwarna perak di langit dan bertanya dengan senyum pahit. Dia menemukan bahwa meskipun telah melepaskan persepsi spiritualnya hingga batasnya, dia masih tidak dapat mengidentifikasi mana dari ketiga tokoh cahaya ini yang sebenarnya Xiao Yan. Jia Xingtian dan Hai Bodong saling bertukar pandangan ketika mereka mendengar ini sebelum mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Keterampilan kelincahan ini benar-benar agak tidak biasa. Bukankah itu setara dengan memiliki 2 avatar tambahan jika seseorang menggunakannya dengan cara ini? Selama tubuh asli ini tetap tersembunyi di dalam mereka jika seseorang harus bertarung dengan yang lain, seseorang pasti akan bisa melepaskan pukulan yang akan membuat pihak lain lengah. Ketiga orang saling bertukar pandang sebelum memukul bibir dan berseru. Pikiran Elder yang berkepala harimau tiba-tiba meledak keras ketika dia melihat wajah seperti manusia. Tatapan buas melonjak di wajah Elder yang berkepala harimau saat dia merasakan energi di dalam tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Tenggorokannya mengeluarkan raungan marah ketika pendaran darah dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Dalam sekejap mata, itu diaglomerasi menjadi kepala harimau besar yang terbuat dari energi. Pukulan ini dari Elder berkepala harimau telah mengumpulkan perhatian semua orang pada saat ini. Suara rendah dan dalam dari benturan daging tiba-tiba bergema di atas langit saat ini. Wajah-wajah orang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi putih. Apakah Xiao yang benar-benar dipukul? Tinju berkepala harimau besar itu dengan keras menabrak cahaya perak. Tinju melanda sosok terang dan ekspresi Elder berkepala beruang sekali lagi berubah. Dia berbicara dengan marah, saudara ketiga, berhati-hatilah. Ini juga palsu. Tubuh aslinya ada di samping kamu, Gurg. Sesosok manusia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah segar dengan cara liar saat gelombang api menyapu langit. Setelah itu, sosok itu segera menjadi seperti burung dengan sayap patah saat jatuh ke tanah. Seluruh medan perang telah berubah sepenuhnya diam pada saat ini saat mereka melihat sosok yang jatuh. Ini terutama ketika tatapan mereka berkumpul di kepala orang ini. Kepala mereka langsung berdengung dan meledak. Ini karena orang yang terluka serius bukan Elder berkepala singa yang diharapkan semua orang atau Elder berkepala beruang, yang kedua menyerang. Tapi Elder berkepala harimau pertama yang jelas menyerang tapi gagal menyerang yang berwarna perak sosok ringan. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser ke atas. Setelah itu, semua orang bisa melihat seorang pria muda berjubah hitam, yang terengah-engah di langit. Armor api di area dada yang terakhir telah benar-benar pecah. Hai Bodong dan semua orang di benteng tertegun selama beberapa saat sebelum mereka menghela nafas lega. Tangan mereka mengusap dahi mereka hanya untuk menemukan bahwa itu tertutup keringat dingin. Anak kecil ini, dia terlalu sembrono. Hai Bodong menelan seteguk air liur dan berbicara dengan rasa takut masih berlama-lama di dalam dirinya.
Jia Xingtian tertawa pahit sambil berkata, kapan dia tidak melampaui harapan orang lain ketika dia muncul? Anak-anak muda sekarang memang memiliki sikap berjuang, jika itu aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menghela nafas lega saat ini. Tubuhnya yang tegang tampaknya menjadi lemah saat dia bersandar di belakang kursi dan menghela nafas. Pertarungan hari ini akhirnya diselesaikan. Tangan halus Yumei menutupi bibir merahnya. Murid-murid ular memikatnya berkedip sambil menunjukkan kejutan yang sulit disembunyikan. Pertempuran kilat yang cepat sebelumnya telah menarik perhatian sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dan telah sama mengangkat hatinya ke titik tertinggi. Namun, beruntung bahwa Xiao Yan akhirnya berdiri dengan sikap seorang pemenang di akhir pertempuran ini, yang diisi dengan suka dan duka. Orang ini, tidak heran Yang Mulia akan sangat mempercayainya. Dia benar-benar memiliki kemampuan. Yumei bergumam pelan. Matanya mengamati pria muda berjubah hitam di langit yang memiliki jejak darah di sudut mulutnya. Keangkuhan yang harus dimiliki seorang pria muda ada di antara alisnya. Kemerahan samar muncul di wajah dingin Medusa yang dingin, acuh tak acuh, ketika dia memikirkan hal ini. Penampilan bergerak seketika ini menyebabkan Yan Luotian yang marah di sisi berlawanan untuk menelan ludah penuh air liur. Wanita ini, dia bisa dikatakan sebagai iblis yang menyihir untuk seorang pria. Yan Luotian sedikit marah ketika dia merasakan serangan kejam dari Medusa. Hati wanita ini memang bukan hanya kejam. Sepertinya dia tidak akan berani tidur di ranjang yang sama dengan ular betina yang cantik, yang membawa racun, bahkan jika dia benar-benar berhasil mendapatkannya. Tubuh Yan Luotian bergerak sementara dia memegang pikiran ini di dalam hatinya. Meskipun dia jelas tahu bahwa dia tidak cocok untuk Medusa, sebagai pemimpin sekte dari sekte emas angsa, dia secara alami tidak dapat mundur begitu saja di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Selama waktu itu Medusa dan Yan Luotian jatuh ke pertempuran sengit lainnya. Elder berkepala harimau, yang jatuh ke tanah, diterima oleh beberapa sinar cahaya terbang di antara tentara di luar benteng. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke pasukan besar. Tatapan Xiao Yan acuh tak acuh mengamati Elder berkepala harimau yang diterima. Dia merasa agak menyesal. Tidak disangka bahwa itu, Angry Buddha Lotus Flame, yang terbentuk dari aglomerasi dua jenis, Heavenly Flame, masih belum dapat mengambil nyawanya bahkan dengan ledakan yang begitu dekat. Namun, beruntung bahwa tetua menderita luka yang sangat serius meskipun tidak sekarat, dan tidak akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Tangisan elang tajam tiba-tiba bergema di atas langit tepat ketika segel tangan Xiao Yan akan tiba-tiba meletus.